Halo teman-teman, kami mahasiswa dari Politeknik Negeri Batam. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah kearsipan dengan dosen pengampun Bu Mariani Septiana, Sos M Hum. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 5 anggota yang saling bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ini. So, langsung aja inilah video presentasi dari kami. Baiklah, sebelum video presentasi kami dimulai, saya akan menampilkan nama-nama anggota dari kelompok 1. Baiklah, di sini kami akan membahas konsep pengorganisasian arsip, yang mana di dalamnya ada 9 sub pokok pembahasan. Yang pertama, tujuan pengelolaan arsip. Yang kedua, masalah pokok dalam kearsipan dan pemecahannya. Yang ketiga, kearsipan bagian dari administrasi. Yang keempat, fungsi arsip dan nilai guna. Yang kelima, asas pengelolaan dalam kearsipan. Yang keenam, jenis-jenis arsip. Yang ketujuh, tugas bidang kearsipan. Yang kedelapan, kedudukan unit kearsipan dalam organisasi. Yang kesembilan, kebutuhan dan penggunaan tersedianya arsip. Langsung saja kita masuk ke dalam pokok pembahasannya. Yang pertama, tujuan pengelolaan arsip. Secara umum, ada 7 tujuan pengelolaan dan pengumpulan arsip, yaitu: yang pertama, agar arsip terpelihara dengan baik serta aman. Yang kedua, agar mudah memperoleh kembali arsip-arsip yang dibutuhkan dengan cepat dan tepat. Yang ketiga, untuk menghindari waktu dan tenaga dalam mencari arsip yang diperlukan. Yang keempat, untuk menghemat tempat penyimpanan arsip. Yang kelima, untuk menjaga kerahasiaan arsip. Yang keenam, untuk memelihara kelestarian arsip. Dan yang terakhir, untuk menyelamatkan pertanggungjawab menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kegiatan. Yang kedua, masalah pokok dalam kearsipan. Menurut Moe Kijat, masalah-masalah yang sering muncul dalam kearsipan yaitu: tidak ada prosedur kearsipan tertentu, organisasi kurang baik, dan perumusan tanggung jawab dan kekuasaan tidak jelas. Ruang dan perlengkapan tidak sesuai dengan kegiatan. Adapun pemecahan dari masalah yang sering muncul dalam kearsipan. Yang pertama, harus menggunakan sistem yang tepat. Yang kedua, perlu adanya pengaturan prosedur peminjaman di samping pengendalian yang ketat. Yang ketiga, memperluas ruangan tempat penyimpanan agar mengefektifkan dokumen kearsipan. Pokok pembahasan yang ketiga, yaitu kearsipan bagian dari administrasi. Administrasi kearsipan atau filing adalah penyelenggaraan administrasi atau manajemen yang mempermudah lalu lintas surat keluar dan masuk. Pengertian lain tentang administrasi kearsipan adalah proses mengatur kegiatan menggunakan sistem tertentu hingga dapat ditemukan pada saat diperlukan. Yang keempat, fungsi arsip dan nilai guna. Ada 3 fungsi arsip. Yang pertama, alat untuk membantu ingatan bagi seorang atau organisasi. Yang kedua, sebagai sumber informasi. Yang ketiga, alat pembuktian untuk masa sekarang dan yang akan datang. Selanjutnya yaitu nilai guna arsip menurut Arsip Nasional Republik Indonesia. Yang pertama, nilai guna primer yaitu arsip yang bernilai guna bagi instansi atau individu. Yang kedua, nilai guna sekunder yaitu arsip yang bernilai guna di luar instansi atau individu yang menciptakan arsip. Baiklah, pokok pembahasan yang kelima, yaitu asas pengelolaan dalam kearsipan. Asas kearsipan adalah pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pengurusan surat yang disesuaikan dengan kedudukan unit kerja dalam suatu kantor. Ada 3 asas kearsipan, yaitu: yang pertama, asas desentralisasi. Asas sentralisasi adalah pengendalian kegiatan pengurusan surat atau arsip, baik surat masuk maupun surat keluar,
sepenuhnya dibebankan dan dipertanggungjawabkan secara terpusat pada suatu organisasi atau kantor yang disebut unit kearsipan. Kedua, asas desentralisasi. Asas desentralisasi adalah penyelenggaraan kearsipan tidak dipusatkan pada suatu unit atau bagian organisasi kantor, tetapi penyimpanan surat atau warkat dilakukan pada bagian sendiri-sendiri. Ketiga, asas gabungan. Asas gabungan adalah penyelenggaraan pengelolaan arsip dengan memadukan kelebihan asas sentralisasi dan desentralisasi sehingga kelemahan dari kedua asas dapat diminimalisir. 6. Jenis-jenis arsip. Yang pertama, jenis arsip berdasarkan bentuk fisiknya, yaitu arsip berbentuk lembaran dan arsip tidak berbentuk lembaran. Yang kedua, jenis arsip berdasarkan sifatnya, yaitu arsip tertutup dan arsip terbuka. Yang ketiga, jenis arsip berdasarkan fungsinya, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Yang keempat, jenis arsip berdasarkan pemiliknya, yaitu lembaga pemerintahan, yaitu arsip nasional, dan instansi pemerintah, yaitu arsip primer, sekunder, dan arsip sentral dan arsip unit. Yang kelima, jenis arsip berdasarkan legalitas dalam hukum, yaitu arsip autentik dan arsip tidak autentik. Yang keenam, jenis arsip berdasarkan tingkat keasliannya, yaitu arsip asli, tembusan, dan arsip salinan. Dan yang ketujuh, jenis arsip berdasarkan masalahnya, yaitu financial record, inventory record, personal record, sales record, dan production record. 7. Tugas bidang kearsipan. Tugas bidang pokok unit kearsipan pada dasarnya ialah: yang pertama, menerima warkat atau surat. Yang kedua, mencatat warkat atau surat. Yang ketiga, mendistribusikan warkat sesuai dengan kepentingan. Yang keempat, menyimpan, menata, dan menemukan kembali arsip sesuai sistem kerja tertentu. Yang kelima, mengadakan perawatan atau pemeliharaan arsip. Yang keenam, mengadakan atau merencanakan penyusutan arsip dan lain-lainnya. 8. Kedudukan kearsipan dalam organisasi. Menurut Sedarmayanti, kearsipan peranan kearsipan di dalam suatu organisasi ialah: yang pertama, alat utama ingatan organisasi. Yang kedua, bahan atau alat pembuktian. Yang ketiga, bahan dasar perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang keempat, barometer kegiatan suatu organisasi, mengingat setiap kejadian pada umumnya menghasilkan arsip. Yang kelima, sebagai bahan informasi lainnya. Dan yang terakhir, kebutuhan dan penggunaan tersedianya arsip. Arsip yang sudah disimpan seringkali dicari kembali karena akan digunakan untuk keperluan tertentu. Jadi, penggunaan arsip adalah keluarnya arsip dari tempat penyimpanan karena diperlukan seseorang untuk kepentingan tertentu sesuai maksud dan tujuan penciptanya. Untuk mengetahui penggunaan arsip, perlu dilakukan penilaian arsip sesuai jenis arsip agar dapat ditentukan berapa lama suatu arsip dalam file aktif dan file inaktif. Penilaian arsip juga dilakukan untuk menentukan apakah jenis file tersebut perlu dimusnahkan atau dikirim untuk menjadi arsip statis ke dalam arsip nasional. Demikian video presentasi dari kami kelompok 1. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam video tersebut. Sekian dan terima kasih. Arigato, I took your girl.